Selamat datang di tanah tercinta. Langit memanggilnya tanah Nusantara. Selamat datang di agungnya nirmala Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Stiono, jabatan Sekretaris Desa Gemarjo. Saya akan menyampaikan selanjang pandang Desa Gemarjo, Kecamatan Wadulimo, Kabupaten Trenggalek. Untuk sejarah Desa Gemarjo berawal dari dulu bernama Dusun Desa Karangtuo. Jadi setelah Desa Karangtuo terbagi dua, antara Desa Karangtuo dan Desa Kujur. Dikarenakan di situ ada kepala desa atau lurah dulu, di masa tempo dulu itu dijadikan satu, yaitu menjadi Desa Gemaharjo, dan menjadi desa ataupun menjadikan dua dusun, yaitu Dusun Kujur dan Dusun Karangtuo. Jadi kalau dulu terletak kelurahan Gemaharjo ini dulu di Dusun Karangtuo, yang mana sekarang menjadi di Dusun Kujur. Sekarang kalau menurut sejarah ini Desa Gemarjo itu sudah berdiri sejak tahun 1947. Jadi sampai sekarang Desa Gemarjo alhamdulillah, kenapa harus dikatakan Desa Gemarjo? Karena menganggap dari orang tua atau sesepuh dulu yang berarti Gemah Ripah Loh Jinawi. Jadi terkait dengan geografis di Desa Gemarjo ini terletak di tengah-tengah Kecamatan Wadulimo. Jadi sebelah barat Desa Gemarjo ada Desa Duko, sebelah timur itu ada Desa Wadulimo, sebelah utara ada Desa Wadulimo, dan sebelah selatan ada Desa Margomulyo. Untuk potensi yang ada di Desa Gemarjo ini sekarang potensi yaitu di bidang terkait dengan pertanian, pertanian terkait dengan buah-buahan, buah durian, buah manggis, buah salak, itu menjadi ikonnya Desa Gemarjo, dan itu pun memiliki, setiap rumah itu hampir memiliki buah-buahan ataupun tanaman yang produktif. Jadi juga ikut membantu perekonomian yang ada di Desa Gemarjo. Jadi mayoritas penduduk Desa Gemarjo itu petani pekebun, dan sebagian ada wira swasta dan pegawai. Untuk penduduk Desa Gemarjo pada sampai saat ini tahun 2025 itu ada 6.314 jiwa. Terkait hal itu, jumlah penduduk ini terbagi ada dua, yaitu perempuan laki-laki, yaitu perempuannya ada 1.576 dan ada 1.467 sekian itu. Luas wilayah, ya, luas wilayah Desa Gemarjo itu ada 657,47 hektar. Untuk struktur pemerintahan Desa Gemarjo, di sini ada yang pertama ada kepala desa, yang kedua ada sekretaris desa, yaitu sekretaris desa itu membawahi ada seksi, kepala seksi kesejahteraan rakyat, ada kepala seksi pelayanan, dan juga kepala seksi kasih pemerintahan. Dan untuk selanjutnya ada juga kaur, ada kaur perencanaan, kaur keuangan, dan kaur umum. Untuk kasun ada dua dusun, yaitu ada dua kasun, yaitu Kasun Karangtuo dan Kasun Kujur. Jadi ada 10 yang ada di pemerintahan Desa Gemarjo itu yang bertugas untuk melayani masyarakat. Dan itu pun juga kami ada lembaga-lembaga di Desa Gemarjo, yaitu dengan kemitraan kami dengan BPD, yaitu tidak lepas dengan BPD. Dan juga kami di Desa Gemarjo ada Karang Taruna,
ada Karangwerda, ada kelompok UMKM, ada kelompok wanita tani, dan juga ada forum anak desa, ada kegiatan yang lainnya yang bersifatnya untuk menggerakkan masyarakat untuk membangun Desa Gemarjo. Untuk mata pencarian penduduk kami di Desa Gemarjo ini ada mayoritas, yaitu 60% itu petani pekebun, 20% itu di wira swasta, dan mungkin terkait dengan 5% itu menjadi PMI, pekerja migran Indonesia, dan yang 15% mungkin untuk sebagai guru maupun pegawai negeri. Terkait dengan pendidikan yang ada di Desa Gemarjo ini, karena ini juga Desa Gemarjo ini sangat tinggi di tingkat pendidikan, yaitu ada TK PAUD, ini ada 8 TK PAUD, terus ada MI, itu sekitar ada 7 SDMI, dan juga ada MTS, Muhammadiyah, dan juga ada Aliyah yang juga Muhammadiyah. Dan juga pemerintah Desa Gemarjo sendiri mempunyai inovasi yang terkait pendidikan, yaitu adanya Senada, yaitu sekolah anak di desa, yang mana tujuannya untuk memberikan pendidikan karakter kepada anak-anak yang usia di tingkatan SD kelas 5, 6, dan juga SLTP kelas 1, 2. Jadi juga di sini Desa Gemarjo sangat antusias terkait dengan lembaga pendidikan yang ada di Desa Gemarjo. Untuk infrastruktur di Desa Gemarjo, alhamdulillah, untuk jalan ini sudah 95%, ini sudah tercover adanya bantuan atau bangunan infrastruktur yang sudah berbeton maupun berpaving. Untuk jembatan hampir semuanya sudah terpenuhi, untuk jembatan penghubung maupun jembatan poros, dan juga terkait irigasi. Untuk irigasi sawah alhamdulillah hampir 100% semua sudah terbangun irigasi. Ini atas bantuan mungkin dari pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten. Kita berupaya untuk membantu masyarakat petani yang mana terkait dengan irigasi sawah. Dan untuk kegiatan irigasi sawah ini yang sekarang sudah dilaksanakan yang dikelola oleh HIPA, Himpunan Pengguna Petani Air, yang mana ini juga mendapatkan bantuan-bantuan irigasi dari Balai Besar Brantas Surabaya. Untuk listrik di Desa Gemarjo alhamdulillah sudah 100% sudah terpenuhi setiap rumah. Untuk penerangan di sektor rumah-rumah, baik rumah tangga yang miskin maupun yang layak, ini semua sudah terpenuhi. Dan juga di penerangan di jalan umum juga sudah terpenuhi hampir 100%. Dan juga terkait dengan air, ini juga ada pengelolaan air KP Spam yang dikelola oleh KP Spam kami yang ada di Desa Gemarjo, dan ini sudah mempunyai hampir 78 SR saluran rumah, dan yang satu hampir 120 SR untuk saluran rumah. Jadi ada mengelola 2 KP Spam yang ada di Desa Gemarjo. Dan untuk sanitasi, alhamdulillah Desa Gemarjo sudah termasuk desa yang ODF. Jadi sudah tidak ada yang berbasisnya buang air besar itu di sungai. Jadi kami memang untuk mengurangi pencemaran maupun supaya tidak terjadi hal-hal menimbulkan penyakit, kami pemerintah Desa Gemarjo mengupayakan mengoptimalkan terkait dengan bantuan terkait sanitasi yang kita laksanakan mulai tahun 2020 sampai 2024. Alhamdulillah sudah selesai terkait dengan adanya sanitasi rumah tangga, sudah terpenuhi semua. Untuk visi misi untuk Desa Gemarjo ini membangkitkan masyarakat untuk meningkatkan perekonomian, membangun dengan sistem kolaborasi maupun dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Jadi visi misi Gemarjo yaitu membangun bekerja sama membangun Desa Gemarjo, kan gitu Mas. Misinya yaitu terkait dengan ada misi tersebut dengan membangun bersama pemerintah desa itu supaya nanti masyarakat itu nanti semua ikut-ikut dalam berpartisipasi, yaitu baik di masyarakat yang ada di pelosok maupun yang ada di luaran sini. Jadi semua ikut membangun, berpartisipasi, guyub rukun yang ada di Desa Gemarjo. Jadi terima kasih kepada adik semuanya terkait dengan geografis maupun letak yang ada di Desa Gemarjo ini. Yang jelas kami dari pemerintah Desa Gemarjo tidak bisa
melangkah sendiri tanpa ada dengan dorongan dukungan dengan masyarakat, supaya nanti Desa Gemarjo ini semakin maju, semakin berkembang dan menjadikan tumbuh kembang ekonomi yang bagus untuk Desa Gemarjo dan masyarakat Desa Gemarjo. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.